atau tugas individu ya. Nah, seterusnya itu akan membahas tentang berpikir komputasional. Tapi sebelumnya kita tanya dulu, kamu ada yang ini nggak? Ada yang suka minum teh nggak? Pernah bikin teh sendiri? Kalau misalkan kamu makan apa? Makan sesuatu, kamu pernah makan mie instan kan?
metode berpikir komputasional. Ya, silakan kamu simak penjelasan itu berikut ini. Kalau ada yang lain tidak bisa pertanyaan seperti itu ya. Yang pertama, berpikir komputasional itu ada 4 metodenya. Ya, ada 4. Yang pertama, kita mengenalnya dengan dekomposisi. Kemudian yang kedua, abstraksi dan algoritma. Oke? Nah, seperti apa kira-kira perbedaan dari 4 metode ini? Yang pertama, yaitu dekomposisi. Singkatnya, dalam metode berpikir komputasional dekomposisi ini, kamu ketika menghadapi sebuah masalah besar, maka masalah itu harus dipilah-pilah menjadi bagian-bagian yang kecil untuk diselesaikan. Nanti, ya, tadi ya. Nah, contohnya misalkan kamu menemukan rumah kamu berantakan, atau kelas kita ya berantakan ya, Nak ya. Lalu, apa yang pertama-tama kita lakukan supaya kita mendapatkan rumah yang bersih atau kelas yang bersih tadi? Ya, satu, membersihkan punya dulu. Yang kedua, sampul ya. Yang ketiga, tapel lantainya ya. Kemudian, itu adalah contoh dari dekomposisi, yaitu kita memilah-milah masalah yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Berikutnya, pengenalan pola. Nah, pengenalan pola ini kita mencari persamaan dari bagian yang sudah dipecah. Contoh, kalau misalnya kamu menyusun jadwal pelajaran ya, hari Senin belajar apa? Matematika dan PKN misalnya ya. Jadi Senin depannya polanya sama kan? Juga matematika dan PKN. Senin depannya lagi tetap sama, namanya pola. Hari Selasanya baru diganti. Sederhananya juga seperti ini. Kalau ibu menuliskan ini, nah, ini kalau kamu melihat ya, dalam pengenalan pola ini kita harus teliti. Kira-kira angka selanjutnya pada pola angka berapa? Oke, bukan kenapa kamu tahu ini 12? Oh ya, berarti ini berapa? Kita bilang karena ada langkah 3 ya. 3 kali 6 berarti ini 3. Berarti kesini juga 3. Maka kita bisa simpulkan sepertinya kesini juga 3. Untuk meyakinkan lagi kita hitung lagi, maka besaran ini juga 3. Jadi ini adalah pola angka dengan range 3. Oke? Seperti itu contoh dari pengenalan pola ya. Berikutnya adalah abstraksi ya. Abstraksi yaitu kita hanya fokus pada hal-hal yang penting saja, sedangkan yang kurang penting itu bisa kita abaikan ya. Contohnya kalau misalkan ibu ngasih tugas kamu, nanti ibu ngasih tugas kan, ibu suruh kamu menempel kertas. Kira-kira yang kamu fokuskan apa? Pasti mengutip dan menempel kertas. Apakah kamu akan berpikir ini bagaimana ya yang ini bisa dihasilkan? Apakah kamu akan berpikir hal seperti itu? Kamu hanya fokus kepada tugas yang benar-benar menjadi fokus kamu pada saat itu ya. Berikutnya, yang keempat adalah algoritma ya. Di sini kamu membuat langkah-langkah dalam penyelesaian masalah. Yang pertama contoh tadi cara membuat mie instan. Yang pertama tentu kita didihkan air dulu, kemudian masukkan mie, tunggu sampai mie-nya matang. Lalu masukkan bumbu ya ke wadah yang berbeda, maka kita bisa memindahkan mie yang sudah matang ke dalam wadah yang sudah terisi bumbunya. Lalu barulah mie itu siap disajikan. Ini adalah bagian dari metode algoritma, yaitu kita fokus kepada langkah penyelesaian masalah. Contoh, ya, ketika kita memasak nasi goreng ya, dalam memasak nasi goreng, metode berpikir komputasional dekomposisi yang pertama, kelihatannya itu
dulu. Nanti walaupun misalnya bahan dasarnya agak berbeda, tapi kurang lebih mungkin tidak akan jauh dari target kita. Seterusnya, yaitu abstraksi. Nah, jadi supaya efektif dan efisien dalam waktu 10 menit itu, kita bisa bikin 3 porsi nasi goreng. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Oke, kita bisa dengan menambahkan jumlah bahan sebanyak yang kita perlukan ya. Melipat gandakan lah ya. Bukan dengan cara kita masak satu nasi goreng 10 menit lalu kita ulang satu lagi. Ya, bukan seperti itu. Tapi kita cukup menggandakan jumlah bumbu yang kita perlukan supaya hasilnya cukup untuk 3 porsi nasi goreng ya. Seterusnya, algoritma. Algoritma tadi adalah mengurutkan langkah-langkah secara logis dan berurutan. Mulai dari proses awal pembuatan, berarti bumbu sampai dengan proses penyajian nasi goreng ya. Nah, ini adalah 4 metode berpikir komputasional yang sebenarnya sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Lalu materi hari ini sudah dijelaskan kepada kamu semuanya. Nah, sekarang nih kira-kira kalau kamu mau mempraktekkan sesuatu, mau bikin jus alpukat misalnya, kebayang jus alpukat? Kebayang ya? Aus ya, sana ya, panas ya, sekarang ya. Jadi kita mau bikin jus alpukat. Nah, untuk mempraktekkan dekomposisi apa yang harus kamu lakukan? Siapkan buah, bahan atau alatnya. Lalu barulah kamu membuat jus alpukat sesuai dengan langkah-langkah yang kamu perlu. Kira-kira alat dan bahannya apa? Sama blender, gelas, apa lagi? Sedotan ya? Apa lagi? Ya, lalu bahannya lagi. Buahnya, es batunya, airnya, apa? Gula, susu gitu. Lalu kemudian kalau misalkan nih ada yang kurang, misalkan sedotannya nggak ada, perlu dicari-cari lagi nggak? Ya, sebenarnya itu masih termasuk kurang penting ya. Misalkan kita minum secara langsung, itu bagian dari yang satu. Lalu selanjutnya adalah algoritma, yaitu langkah-langkah pembuatan apa? Alpukat. Pertama, mulai kupas, ya, masukkan ke dalam blender, tambahkan gula, susu, ya, kemudian es batu, baru kamu nyalakan blender sampai halus dan dipindahkan ke wadah yang kamu sediakan. Ya, sampai di sini dulu ada pertanyaan nggak tentang pelajaran kita? Nggak ada. Kita ibu kasih tugas berarti ya. Nah, dalam kita akan mengerjakan tugas kelompok. Jadi ini kelompok 1 ya. Ya, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Jadi pada tugas kelompok ini ada yang belum kan? Lemnya ada? Ada lem nanti bagi ya. Kira-kira waktu 10 menit. Kasih waktu 10 menit ya. Silakan bekerja sama karena waktu kamu cukup terbatas. Oke? Oke, bisa ya? Di sini. Ini ada kamu tempelkan ya Naya sesuai dengan urutan ya. Benar. Lalu pada lembaran kedua itu adalah pengenalan pola, oke? Jadi kamu tempelkan juga. Yang ketiga juga dikerjakan bersama-sama. Kalau tidak ada pensiunan dengan pulpen bola yang penting polanya jelas. Siapa yang tadi Mana
Oke, baik. Terima kasih teman-teman kelompok 2. Kira-kira ini yang mana yang sesuai dengan urutan yang belum kita lakukan? Kelompok 5 atau kelompok 2? Kelompok 2. Saya di depan kelompok 2. Sekarang kelompok 5 yang ada usaha. Dan sekarang kita semuanya. Dan semuanya, kalau kurang lebih udah ngerti ya. Silat itu tentang berpikir komputasional. Kebetulan ibu ambil yang bagian algoritma ya. Algoritmanya ibu akan membagikan. Ada yang ingin ditanyain nggak? Kok kenapa beda? Pokoknya ditanya nggak gitu? Apa nih? Ya nih. Oke, ini ditanya ya, ini ditanya. Oke. Jadi, ada yang bertanya? Oke ya, oke. Ulangi pelajarannya ya. Ini kita memasuki penugasan ini itu. Tapi sebelumnya boleh nggak? Tugas kumpulnya kumpul dulu depan. Atau orangnya biasa akan kumpul. Sekali
Hai, hai.